Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sudah lama gak jemput ibu negara. Senin, tanggal 22 April tahun 2024, volume 1, bab 3109, pegang dia dengan kuat. Bab 7821 sampai bab 7825. Segera, seluruh proses akting Chen Yufei dikirim ke grup industri. Orang yang makan melon sudah tidak sabar menunggu videonya diterima. Mereka langsung mengklik untuk menontonnya. Dalam video tersebut, kemampuan akting Chen Yufei berada pada puncaknya. Tidak ada yang bisa melihat sedikit pun aktingnya. Namun dalam video tersebut, semua orang juga dapat melihat bahwa Buddha perunggu memang terlihat bagus jika dipegang di depan tentang dia. Apa yang akan terjadi jika kamu tidak melakukannya dengan baik? Kamu akan tertipu. Dan ketika semua orang melihat bahwa Chen Yufei dapat dengan mudah mengetahui trik lawan, mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Seperti kata pepatah, seorang ahli dapat mengetahui kapan dia bergerak videonya. Tidak peduli seberapa baik para pemalsu menyamarkan barang tersebut, tidak mungkin bisa menipu ahli aslinya. Sama seperti Chen Yufei, hanya dengan melihatnya saja, dia dapat melihat bahwa barang tersebut adalah benda modern yang sudah tua, dan dilengkapi dengan barang tersebut pangkalan yang dibuat pada tahun Xuande dinasti Ming. Hal ini juga membuat banyak praktisi memandang Chen Yufei dengan kagum. Sejak Chen Yufei mengambil alih Ji Qingtang, performa Ji Qingtang semakin menurun, sehingga beberapa orang selalu menganggap kemampuan pribadi Chen Yufei kurang baik. Namun kali ini, semua orang sangat menyadari bahwa kekuatan pribadi Chen Yufei sudah cukup. Penurunan kinerja mungkin industri sedang terpuruk dan tidak ada hal baik yang terjadi. Tidak heran Chen Yufei. Untuk sementara waktu, pujian untuknya di grup sangat banyak. Chen Yufei sangat bangga. Menurutnya, setelah malam ini, dia akan menjadi anak laki-laki paling tampan di seluruh jalan antik. Legenda tentang dirinya pasti akan menjadi lebih menakjubkan jika terus menyebar, yang akan membantu meningkatkan statusnya di industri. Tidak diragukan lagi sangat membantu. Saat ini, seseorang di grup menyarankan, manajer Chen, akun video pendek saya memiliki lebih dari 10.000 penggemar. Mohon izin lisan dan saya akan memposting video ini ke akun video saya. Mungkin Anda bisa menjadi populer. Yang lain juga menggema. Ya, posting ke platform video pendek. Video pendek tentang penilaian harta karun sangat populer sekarang. Jika video manajer Chen diposting, pasti akan menjadi terkenal. Ide yang bagus sekali, izinkan saya mempostingnya juga. Meskipun saya tidak memiliki banyak penggemar, saya masih memiliki lebih dari 3.000 penggemar. Ketika Chen Yufei mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat dan berpikir, mungkinkah adikku bisa menjadi selebriti internet dengan video ini? Pasti sangat sulit bukan? Dalam keraguan, dia langsung berkata pada dirinya sendiri, apa yang sulit dari ini? Beberapa hari yang lalu, ada seorang gadis cantik yang mendominasi peringkat selama beberapa hari karena dia mengucapkan kata "Pao" dengan sangat kuat. Saya, Chen Yufei, punya keberanian. Jika Anda banyak akal dan cerdas, jika ini diposting secara online,
Anda mungkin akan menjadi penilai harta karun yang diakui. Memikirkan hal ini, dia langsung berkata kepada semua orang, "Saya pribadi tidak peduli. Jika Anda ingin mempostingnya, Anda dapat mempostingnya. Namun saya ingin mengingatkan semua orang bahwa meskipun saya tidak peduli dengan hak potret Anda, sebaiknya aku memberi kode pada wajah si pembohong. Jika tidak, jika dia menimbulkan masalah bagimu, paling tidak aku akan melarangnya dan memberimu kompensasi paling buruk." Semua orang menjawab, "Jangan khawatir, kami hanya akan menunjukkan wajah Anda, manajer Chen." Chen Yufei menghela nafas lega. Dia tidak berani mengekspos adik laki-laki Zhang Ermao demi ketenarannya sendiri, dan meminta orang-orang ini untuk melabeli adik laki-laki Zhang Ermao, sehingga dia bisa duduk dan bersantai. Kemudian, dia memikirkan sesuatu lagi dan dengan cepat menambahkan, "Ngomong-ngomong, siapapun yang mempostingnya, jangan lupa kirimkan saya tautannya." Ketika semua orang melihat bahwa pemilik sebenarnya setuju, tidak ada yang perlu ragu, jadi semua orang cukup mengunduh video tersebut ke ponsel mereka dan mengunggahnya ke platform video pendek. Setelah beberapa saat, beberapa tautan video pendek terkirim. Chen Yufei buru-buru pergi menemui satu persatu untuk melihat siapa yang memiliki lebih banyak penggemar. Kemudian dia mengertakkan gigi dan menggunakan uangnya sendiri untuk diam-diam menginvestasikan 5.000 yuan untuk mempromosikan video yang diposting oleh orang dengan penggemar terbanyak. Menurutnya, meskipun 5.000 yuan itu menyakitkan, namun sangat berharga untuk mempromosikan dirinya sendiri. Dan Chen Yufei sangat perhitungan. Ketika dia berinvestasi dalam promosi, dia secara khusus menentukan ruang lingkup promosi. Alasan kenapa dia hanya mempromosikan pengguna lokal adalah karena dia tahu betul bahwa trafik yang bisa dibeli dengan harga 5.000 yuan tidaklah banyak. Sekarang saya terlibat dalam lingkaran barang antik Jinling. Tentu saja pertama-tama saya mencari cara untuk meningkatkan reputasi saya di Jinling. Yang terbaik adalah mengemas diri saya sebagai ahli barang antik lokal di Jinling, sehingga perlahan-lahan dapat menembus ke seluruh provinsi dan seluruh wilayah Tiongkok bagian timur. Terakhir, bersifat nasional. Oleh karena itu, cara yang paling hemat biaya adalah membiarkan sebanyak mungkin pengguna lokal Jinling melihat Anda terlebih dahulu. Selain itu, ia juga memiliki pemikiran lain, yaitu jika Song Wanting, ketua grup lagu, melihat video ini, ia pasti akan memandangnya dengan kagum di tikungan. Segera, video yang diberkati 5.000 yuan menjadi populer di Jinling. Video tersebut dengan cepat melampaui 10.000 penayangan, dan kemudian melampaui 50.000 dalam hitungan menit. Hampir semua komentar memuji Chen Yufei. Mereka merasa bahwa orang ini memang sangat profesional dan dia bisa mendeteksi pembohong yang licik dalam sekejap. Chen Yufei mengirimkan link video tersebut ke Zhang Ermao, yang membuka video tersebut dan mulai memutarnya di depan Xiao Changkun. Xiao Changkun tidak tahu bahwa Zhang Ermao memiliki keamanan lain, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ermao, apa ini?" Zhang Ermao tersenyum dan berkata, "Presiden Xiao, tidakkah Anda ingin Zhou Liangyun hancur? Saya tidak dapat mengirimkan video dia sedang dibodohi,
tetapi saya dapat mengirimkan video perbandingan untuk membuatnya semakin bodoh. Karena itu, dia menyerahkan teleponnya kepada Xiao Changkun dan berkata, "Lihat, Zhou Liangyun pasti akan menjadi semakin tidak tahu malu setelah video ini keluar." Xiao Changkun memandang orang di gambar dan berkata dengan heran, "Bukankah ini manajer Chen dari Ji Qingtang saat ini?" "Ya." Zhang Ermao mengangguk dan berkata, "Itu dia. Awalnya, kemampuan profesionalnya jelas tidak sebaik Zhou Liangyun. Tetapi operasi seperti itu akan membuat orang berpikir bahwa Zhou Liangyun jauh lebih buruk darinya. Akankah Zhou Liangyun mampu untuk bekerja di toko di masa depan? Setelah turun, tidak ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan di toko barang antik di Jinling." Xiao Changkun tidak cukup pintar untuk menyadari bahwa Zhang Ermao adalah bantuan antara dua orang. Dia hanya merasa bahwa Zhang Ermao lebih bijaksana dan jahat daripada dirinya sendiri. Jadi dia tersenyum dan berkata, Ermao, itu pasti kamu." Zhang Ermao terkekeh dan berkata, "Presiden Xiao, malam ini, reputasi Zhou Liangyun akan hancur total. Besok pagi, saya kira dia harus berkemas dan keluar. Jika dia bersikeras melakukannya di sini, dia pasti akan melakukannya. Sudah waktunya kehilangan uang. Dia masih memiliki paling banyak lebih dari 10 atau 200 ribu. Dan dia bahkan tidak akan mampu membelinya setelah membayar sewa." Oke, Xiao Changkun mengangguk bangga dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan menemui Zhou Liangyun. Jika cucuku tidak tahan malam ini dan keluar, maka dia tidak akan punya kesempatan untuk menemuinya. Dia." Zhang Ermao buru-buru berkata, "Presiden Xiao, temui dia. Jika dia menebak bahwa masalah ini ada hubungannya denganmu, bukankah dia akan membencimu?" Xiao Changkun mengangkat alisnya dan berkata dengan nada menghina, "Aku takut padanya. Dia bukan manajer umum Ji Qingtang lagi. Apa aku takut padanya? Matanya baru saja berlubang dan bahkan celananya hilang. Aku takut padanya. Saya, Xiao Changkun, juga seorang kaligrafer dan pelukis. Wakil Presiden Eksekutif Asosiasi hanyalah seorang lelaki tua yang tidak dapat bertahan hidup." Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun meluruskan kerah bajunya dan mendengus dingin. "Aku ingin melihatnya, hanya untuk menidurinya di depannya. Bukankah dia hebat? Kali ini aku akan melihat apakah dia lebih hebat lagi." Zhang Ermao terkekeh dan berkata, kamu benar, untuk orang seperti ini. Kamu harus menidurinya secara langsung." Persetan dia dengan keras. Setelah itu, dia dengan cepat berkata, "Tetapi Presiden Xiao, saya akan mengikuti Anda dengan tenang sebentar lagi. Jika dia bergerak bersama Anda, saya akan segera masuk dan membantu Anda. Jika dia tidak berani bergerak, Anda bisa lakukan sesuka hatimu. Dia akan baik-baik saja." Oke, Xiao Changkun juga takut jika mereka bertemu di jalan yang sama. Seseorang akan menyerangnya secara langsung. Jadi, dia melambaikan tangannya, "Ayo pergi. Aku pergi dulu. Ikuti aku dan bertindak sesuai." Bersambung.